Oke, kita ngobrol di PR. Selamat pagi Sobat PR. Hari ini kita ambil suasana berbeda. Biasanya kita di Asia Afrika dengan konsep di pelataran parkir PR. Nah, kita sekarang coba ke mabesnya Eiger nih di daerah Bandung juga, di daerah Kopo. Hari ini kita mau bicara soal keberlanjutan, sustainability, dan bagaimana di sebuah perusahaan ya. Apa pentingnya sebuah keberlanjutan di sebuah perusahaan dan kenapa harus ada gitu ya. Yang menariknya adalah kita sekarang di Eiger ini ada dengan Kang Mila Muharam sebagai GM Product and apa ya, saya lupa ya, Sustainability, dan dari Mario Pertama nanti dia yang punya Innovation Lab. Apa itu Innovation Lab? Kita ngobrol-ngobrol lebih jauh. Tapi yang awalnya adalah kita pengen tahu nih, apa pentingnya sebuah keberlanjutan bagi sebuah perusahaan. Apalagi kan mungkin publik juga belum tahu ya. Biasanya isu keberlanjutan ini lebih kepada perusahaan-perusahaan yang go public ya. Tapi ketika Eiger kok bikin keberlanjutan, bikin reportnya juga soal itu, walaupun bukan perusahaan yang go public. Ya. Kenapa Eiger memilih itu? Eiger itu kan sebenarnya perusahaan atau brand yang terinspirasi dari alam kan. Okay. Bahkan namanya pun terinspirasi dari Gunung Eiger, yang merupakan gunung ketiga tersulit didaki di dunia. Yeah. Kemudian selain memang perusahaan yang terinspirasi dari alam, brand yang terinspirasi dari alam, Eiger juga sebenarnya misi dari perusahaan itu, sustainability itu memang sudah tercantum dalam misi perusahaan kami juga. Gitu. Sejak awal udah ada ya? Sejak awal sudah ada. Dan kalau misalnya kita bicara tentang si brand value, nature itu salah satu dari brand value kami di samping innovation sama people. Nah, innovation, people, dan nature itu yang menjamin perusahaan akan berlanjut terus gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa akhirnya kita bikin sustainability report? Jadi sebenarnya Pak Roni Lukito sebagai foundernya Eiger sebenarnya sudah punya kepedulian alam sejak dulu, karena beliau juga memang mapala juga, pencinta alam juga. Punya kepedulian dari dulu. Kemudian Eiger juga sudah sejak dari dulu sebenarnya sudah melakukan berbagai inisiatif untuk kepedulian lingkungan, pelestarian lingkungan. Salah satu contohnya Pak Roni itu dan Eiger punya yang namanya Gerakan Tanam Indonesia. Gerakan Tanam Indonesia itu dari sejak tahun 2011. Komitmennya itu tanam 1 juta pohon setiap tahunnya. 1 juta pohon setiap tahun, lokasinya bisa beda-beda? Bisa beda-beda. Nah, itu sudah berjalan terus. Tapi itu kan adalah gerakan-gerakan yang spontan. Kita nggak pernah tahu apakah betul setiap tahunnya ada 1 juta pohon yang terkirim. Betul. Atau kurang dari itu. Kemudian kita juga nggak pernah tahu apakah dari 1 juta pohon yang sudah ditanam itu sampai sekarang masih bertahan ada berapa gitu ya? Masih bertahan. Dan pengelolaannya seperti apa kita nggak pernah tahu. Karena semua itu spontan dan nggak pernah terukur. Oh, jadi dulu yang 1 juta tanaman itu konsepnya diberikan saja atau bagaimana? Kerjasama, jadi ada kerjasama dengan pemerintahan kota, ada kerjasama dengan TNI AD juga gitu. Jadi ada kerjasama dengan berbagai komunitas juga gitu. Hanya itu tadi, karena kita nggak pernah ada niatan buat melaporkan, akhirnya kita nggak pernah ukur juga. Tapi kan segala sesuatunya itu kalau kita ingin berkelanjutan kan harus diukur. Harus terukur, harus ada targetnya juga. Dan ketika tidak terukur, ketika misalnya katakanlah tidak tercapai, harus ada problem identification-nya, corrective action-nya nanti apa? Karena kalau enggak, ya tadi seperti itu, kita nggak pernah tahu apakah ini berdampak atau tidak gitu. Nah, akhirnya Eiger ketika kita ingin lebih fokus lagi tentang sustainability ini, akhirnya kami memberanikan diri untuk membuat si laporan berkelanjutan ini. Dan ini emang benar-benar early phase-nya Eiger karena ternyata rumit banget, kompleks banget. Dan akhirnya ini ketika kita ngumpulin datanya juga dari sekian lama kita nggak pernah ngumpulin data tentang itu. Ketika kita coba collect itu challenge-nya lumayan juga gitu. Nah, itu mulai pertama rilis kapan berarti, Kang? Itu di tahun 2022. Oh, baru setahun ya? Ya, April 2022 itu laporan yang dari 2021 kan. Nah, kemarin terakhir kita yang kedua itu di Mei 2023. Untuk laporan 2022. Nah, gitu. Tadi kan sulit banget. Apa sih yang paling sulit ketika mengumpulkan data itu? Karena kita nggak pernah collect data sebelumnya, jadi kayak karena biasa aja langsung gitu. Ya, karena misalnya buat yang untuk produk aja, sebenarnya Eiger udah dari dulu kita punya produk-produk dengan material-material terbarukan, misalnya dari recycle polyester misalnya, itu udah dari dulu. Tapi kita nggak pernah ngitung dari sekian banyak produk Eiger yang sudah diproduksi, ada berapa banyak yang menggunakan material tersebut. Nah, itu kan kita harus nge-trace lagi kembali ke awal tuh, nge-trace balik lagi ke awal. Belum misalnya buat efisiensi listrik, kemudian efisiensi sumber daya lainnya. Nah, itu akhirnya kita datanya dan harus sesuai dengan
dasar-dasar standar dari laporan berkelanjutan itu sendiri. Gitu. Oh, jadi sampai ke penggunaan listrik juga ya itu? Semua. Nah, tadi yang dari polyester itu, misalnya jadi barang apa, Kang? Awalnya dari apa tuh biasanya? Sebetulnya dari dulu kita udah punya beberapa supplier, kita punya joint development bareng beberapa supplier juga yang mereka sudah memiliki recycle polyester ini. Ada brand ada Ripet, ada Ripet, ada Riboyan, ada macam-macam, ada Reprieve juga. Nah, mereka emang ada brand-brand yang memang produknya itu dari hasil daur ulang botol-botol plastik. Botol-botol plastik. Ada yang seperti itu juga gitu. Nah, itu jadi apa tuh kalau di misalnya di tas kita gitu ya, atau misalnya di vest ini jadi apa kalau di sini? Kalau recycle PET itu kebanyakan jadi yang selama ini jadi tas, kemudian ada jadi bahan lining ini juga, dan bahan polyester ini juga ada juga gitu. Jadi hampir semua bahan sih sebenarnya ada dari yang khususnya polyester itu gitu. Dan selain yang material terbarukan itu kan selain dari recycle PET ada misalnya dari Better Carton Initiative itu yang certified BCI itu dari kartun-kartun yang memang dari hasil pengolahan itu bertanggung jawab gitu. Kartun-kartun yang hasil pengolahannya bertanggung jawab. Jadi dari mulai penanamannya, kemudian pengolahannya secara chemical itu juga kami punya beberapa produk yang itu di Indonesia ya? Juga di Indonesia. Ada yang Indonesia, ada yang impor juga. Oh, nah tadi untuk memasok si botol-botol tadi ya untuk bahan-bahan ini dari mana, Kang? Apakah dia sama juga kan sekarang banyak bank sampah ya. Terus kalau misalkan memungkinkan nggak nih masyarakat ngumpulin botol terus prosesnya apakah dikasihin ke Eiger atau ditampung kemana dulu? Ya, nah yang uniknya tuh gini, ternyata berdasarkan data Indonesia itu masih mengimpor sampah plastik. Spesifiknya plastiknya apa? Macam-macam. Dan botol-botol plastik itu masih mengimpor karena kita infrastrukturnya udah ada, mesin daur ulangnya udah ada, tapi justru bahan bakunya yang kekurangan. Karena kalau misalnya di luar negeri kayak di Jepang itu kan katanya sih ada binnya itu, trash binnya itu bisa sampai 30. Jadi dari satu botol itu kan, satu botol PET dipisah-pisah ya? Harus dipisah. Ya. Tutupnya, botolnya, sampai si labelnya juga. Ya, nah, kalau di Indonesia kan enggak. Nah, itu kan butuh effort lagi di pemilahan sampah akhir itu, jadi effort lagi buat milah-milah itu gitu. Dan itu juga biasanya tercampur dengan sampah-sampah yang lain gitu. Nah, itu akhirnya membuat cost-nya tinggi sekali. Dan akhirnya hanya sekian persen, hanya sedikit sekali dari sampah yang dikumpulkan Indonesia akhirnya yang bisa didaur ulang. Padahal sampahnya banyak sebenarnya. Iya. Oleh karena itu Eiger mencoba ambil peran di situ juga, dan kita kerjasama dengan salah satunya dengan Plastic Pay. Plastic Pay. Nah, Plastic Pay itu jadi kita punya vending machine tempat konsumer bisa drop off botol plastik yang sudah mereka gunakan. Nanti kita kumpulkan, kemudian kita daur ulang bersama Plastic Pay itu bersama InnoCycle, daur ulang menjadi benang, kemudian dirajut jadi material, kemudian material dikirim lagi ke Eiger, kemudian dibuat jadi produk. Oh, itu jadi benang gitu ya? Jadi benang dulu. Nanti kalau teman-teman mau tahu si vending machine-nya seperti apa tuh, kalau bisa datang di salah satu contohnya ada di itu ya, di Eiger Sumatera. Ada di beberapa Eiger Sumatera ada di Sumatera, di Jakarta juga ada juga. Oh, ada berapa unit sekarang? Sekarang tuh kalau salah kita udah sampai install di 6 dan tahun ini rencananya akan install lebih banyak lagi gitu. Oh, jadi itu sekalian edukasi juga kepada masyarakat bahwa botol itu bisa membantu kita juga untuk mengurangi sampah di lingkungan, tapi juga bisa didorong untuk menjadi produk ya, Kang. Iya. Nah, dari laporannya environmental, social and governance. Nah, itu tahun 2022 ya? 2022 kita nah, itu, laporan yang paling utama apa? Kalau nggak salah kan kemarin punya target untuk memakai material terbarukan itu di 2030 sampai 20% ya, Kang. Iya. Nah, sekarang Eiger udah sampai mana nih? Nah, jadi sebenarnya cerita tentang si laporan berkelanjutan yang dibuat Eiger, karena Eiger kan sebenarnya bukan public company, tapi kami private company. Jadi itu kan sifatnya voluntary. Mandiri berarti keinginan sendiri gitu ya? Keinginan sendiri, voluntary kita, tapi ini tetap kita laporkan, kita reportkan juga, dan kita buat semacam pressconnya, supaya ini jadi pertanggungjawaban kami kepada publik juga. Dan kalau misalnya ternyata ada poin-poin yang misalnya tidak tercapai, kita akan sampaikan pertanggungjawabannya, permasalahannya apa, corrective actionnya nanti di tahun berikutnya itu akan seperti apa gitu. Dan yang menarik juga, jadi dalam laporan berkelanjutan itu sebenarnya ada 5 pilar utama. Yang kami buat, yaitu Eco and Friendly Store, Innovative Production and Consumption, Good Corporate Governance, Empower and Educate Community, sama Responsible Shipping and Warehousing. Jadi kalau disingkat Eiger, biar mudah keinget lah gitu. Biar mudah keinget. Nah, dalam menentukan si 5 pilar ini, kami coba assess juga. Coba riset, analisa, dan assess juga.
dalam praktik bisnisnya Eiger, dalam bisnis prosesnya dan operasionalnya, mana saja sih yang memungkinkan dampak negatifnya terbesar yang dihasilkan oleh perusahaan kami? Oke. Yang pertama sudah pasti ternyata yaitu sampah fashion kan. Sampah fashion. Sampah fashion itu yang pertama, makanya kenapa ada di Innovative Production and Consumption. Dan itu Sampah fashion itu apa aja misalnya? dari barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi, kayak misalnya barang-barang yang ada pre-consumer sama post-consumer. Pre-consumer itu ketika dalam pengolahannya, Ya. kan ketika misalnya dibikin pola tuh, kan pasti ada Sisa-sisa. bagian-bagian kecil Kayak yang tidak potong-potong. terpakai. Nah itu akhirnya jadi sampah juga. Iya. Kemudian di post consumer itu ketika kita sudah pakai, kita gunakan, sudah jalan misalnya 2 tahun, 3 tahun, Iya. ternyata udah rusak, tidak bisa pakai lagi. Bahkan kayak tenda, misalnya tenda, Iya. ketika sealnya aja udah lepas, walaupun yang lainnya masih bagus, itu udah nggak bisa Nggak bisa dipakai lagi dipakai. kan. Akhirnya itu jadi sampah gitu. Oke. Nah yang terbesar kan itu. Kemudian yang kedua itu sebetulnya kalau di industri retail itu di distribusi dan logistik. Nah, bentar, tadi yang pertama itu yang terbesar itu berapa persen sih Kang kalau dari seluruh ini Kalau apa jadi? sisa sampahnya gitu ya? Sisa sampahnya itu kalau yang defect sekarang makin lama makin turun di Eiger itu. Iya. Tapi yang penting itu sebetulnya bukan sisa sampahnya itu. Sisa sampahnya kan itu karena sampah yang udah terjadi. Oke. Tapi kita harus bisa mikirin gimana caranya supaya dari awalnya juga udah bisa Udah dikurangi ya, jangan sampai ada ini ya. Ya, bahkan jadi ada beberapa program untuk yang Innovative Production and Consumption itu kita coba di ujungnya memang kita coba tanggulangi juga. Iya. Kita kerjasama dengan beberapa komunitas, beberapa pihak juga yang bisa merecycle barang-barang yang sudah post consumer itu. Iya. Nah, yang dari hulunya ini kita kerjasama dengan para pemasok kami. Oh. Jadi pemasok Eiger itu kan memang 70% masih UMKM. 70% UMKM? Ya, dan kalau misalnya di 30% itu mereka yang pemasok-pemasok yang sudah mengerjakan brand internasional juga, dan tuntutan untuk sustainability-nya juga tinggi juga, mereka sudah terbiasa melakukan itu gitu. Iya. Praktik-praktik baik untuk bisnis berkelanjutan itu mereka udah biasa terbiasa. melakukan. Tapi yang 70% UMKM ini kan mereka sebenarnya masih belum terbiasa karena belum pernah ada tuntutan seperti itu dari Belum ada bayarnya. ini juga ya, belum ada arahan mungkin ya seperti Betul. apa gitu ya. Nah akhirnya kita bekerja sama, kita belajar bareng-bareng karena Eiger juga sebenarnya kan masih baru di sini. Kita belajar bareng-bareng, kita panggil konsultan, kita panggil trainer. Sebenarnya praktik bisnis yang berkelanjutan yang baik itu seperti apa. Jadi kita bareng-bareng nih belajar Iya. sama-sama dengan para masuk kami. Harapannya supaya kita bisa tumbuh dan berkembang bersama-sama. Betul. Kemudian, Tadi yang kedua tuh yang belum dibahas tuh. nah dari produk kualitas juga. Produk kualitas juga Eiger berusaha terus untuk meningkatkan produk kualitasnya. Makin lama makin baik karena dengan usia pakai yang lebih panjang, otomatis barang nggak mudah rusak kan, Iya. dan akhirnya nggak mudah begitu saja jadi sampah gitu. Betul. Anak saya juga sampai bosan tasnya rusak. Tas Eiger sampai dari SD sampai SMP nggak rusak-rusak. Iya, dan itu bisa di repair juga kan. Oh iya. Karena kan selain ada garansi 1 tahun untuk tas, kita akan extend juga, tapi dari produk-produk yang memang sudah lewat masa garansinya rusak, masih bisa dibetulin, bisa dikirim ke toko Eiger untuk di repair. Oh tuh kalau ada yang resettingnya rusak bisa berarti kan? Iya. Kan rata-rata gitu resettingnya rusak, dol. Ternyata masih bisa ya. Bisa. Anak saya berarti udah 15 tahun tak nggak ganti kan? Karena nggak sampai bosan dia nggak rusak. Lalu tadi ada 5 ya? Ketiga tuh. Kalau yang itu di ini responsible shipping and warehousing. Nah sekarang kita lagi coba ngukur jejak karbon yang kita hasilkan. Jejak karbon. Ya, tapi terus kemudian nanti kita coba balance dengan penanaman hutan, Iya. penanaman tanaman untuk membalance dari jejak karbon yang kami hasilkan. Tapi intinya adalah bagaimana kita membuat jalur distribusi yang lebih efektif dan efisien. Karena dengan begitu kan akhirnya mengurangi jarak, mengurangi beban, sama beban bahan bakar juga akhirnya berkurang. Jadi seringkali perusahaan itu ketika bicara tentang sustainability ternyata mereka melihatnya jadi cost. Jadi cost. Jadi bikinnya belum apa-apa, wah ngurangin listrik Biaya, harus gitu. masang solar cell. Iya. Solar cell itu kan mahal banget. Padahal sebetulnya banyak low hanging fruit yang bisa kita lakukan. Jadi hal-hal kecil yang sebetulnya belum kita lakukan secara konsisten, tapi kalau dilakukan secara konsisten bareng-bareng itu bisa ngurangin banyak banget. Contohnya? Kayak misalnya cabut listrik. Oke. Ketika misalnya di weekend kantor udah nggak operasional kan. Iya. Alat listrik itu dicabut. Kemudian misalnya ketika kita istirahat itu kan 1 jam. Saya dulu itu sering ngelihat ketika teman-teman ketika istirahat mereka makan siang, komputer masih nyala. Oh. Padahal oke. kalau komputer dimatiin, kalau misalnya komputer masih nyala, katakanlah satu komputer di sini sekarang ada 700 karyawan. Satu komputer kali 700 kali 1 jam, 1 jam Berapa kali itu ya? 20 hari dalam sebulan. Itu kan gede banget gitu. Iya.
Dan kemudian kayak misalnya kabel gadget habis ngecas juga itu Cabut. kalau dicabut. Nah dari hal-hal kecil itu ternyata dampaknya juga cukup besar juga. Jadi kadang-kadang kita udah mikirnya, kita mesti pasang Padahal solar cell, nggak harus sedrastis itu ya, Nggak nggak harus itu. semasif itu. Iya, bahkan Cukup hal-hal kecil tadi ya. Iya betul, bahkan selanjutnya ketika kita ganti, ada yang butuh investasi juga, misalnya ganti lampu pijar jadi lampu LED juga, Iya. itu dampaknya cukup besar juga. Gitu. Menarik. Gitu. Nah, saya juga penasaran ketika ada nih produk-produk yang gagal produksi ya, atau misalkan dia tidak memenuhi standar ya, kan itu akan tidak terpakai lagi ya. Itu gimana nasibnya? Jadi ada beberapa produk yang tidak layak pakai dan tidak layak jual. Itu udah bagian akhirnya tuh. Ya. Tapi ada produk-produk yang misalnya masih layak pakai, tapi udah nggak layak jual. Itu misalnya kita donasiin. Gitu. Nah, yang udah di ujung itu tuh yang tidak layak pakai dan tidak layak jual itu. Ada yang salah satunya kita kerjasama sama Waste for Change. Iya. Kemudian nanti kerjasama selanjutnya barang ada APR juga. Jadi mereka yang akan kolek dan kumpulkan, kemudian akhirnya dijadiin bahan bakar pabrik semen. Jadi yang biasanya kita dimusnahkan di open burning, itu kan sebenarnya mencemari lingkungan juga. Iya. Ketika kita dibakar kan. Iya. Nah itu ada ternyata bisa dimanfaatkan jadi bahan bakar pabrik juga. Bahan bakar pabrik? Ya, nah itu yang kita kerjasamakan bareng sama Waste for Change sama APR nantinya gitu. Nah kalau misalnya ada lanjutnya lagi, ada produk-produk yang akhirnya kita upcycling bareng sama tim Innovation Lab. Nah, ini upcycling sebuah sebuah kata yang baru juga mungkin bagi teman-teman tuh yang di bidang ini belum tahu juga ya. Kita juga harus tahu upcycling itu apa. Nah, ini bosnya upcycling itu di upcycling. Jadi di Eiger itu ada namanya Innovation Lab, itu biasanya produk-produk yang udah di akhir tadi ya. Dirombak lagi menjadi sebuah produk baru gitu. Betul. Ya. Di bawah pengelolaan Mas Mario ini nih. Saya juga penasaran dari sosok di radio, kemudian jadi bikin produk-produk, gimana ceritanya? Gara-gara Pak Lula yang diajak disuruh belajar tentang inovasi. 1,5 tahun saya di Innovation Lab. Saya sebenarnya belajar, inovasi itu yang saya pelajari nggak bisa sendirian, Pak. Iya. Inovasi itu harus ramean. Begitu juga dengan semangat sustainability ini gitu. Harus barengan, bukan hanya dari pihak industri, tapi sebenarnya tadi dibilang upcycle adalah terms yang baru gitu. Tapi sebenarnya kita tuh dekat sekali dengan praktek upcycle. Ingat nggak dulu orang tua kita kalau beli kaleng biskuit, terus diganti ternyata bukan biskuit. Ternyata isinya rengginang gitu ya. Itu upcycle. Itu upcycling karena daripada dibuang itu dialih fungsikan menjadi sesuatu yang berguna gitu. Terus beli es krim. Saya pikir es krim, tapi ternyata bawang putih. Hal-hal seperti itu sebenarnya hal-hal sederhana yang sebenarnya kita bisa lakukan itu di rumah gitu. Kita udah terbiasa dengan praktik itu. Dan untuk menyelamatkan tempat tinggal kita satu-satunya ini ya kita harus bebarengan, dan dari rumah tangga juga itu kita bisa mulai dengan upcycling. Nah, semangat itu yang saya bawa bersama tim, bagaimana kita bisa bikin barang-barang yang tadinya dibilang sampah itu jadi sesuatu yang punya nilai value lebih. Itulah yang menginisiasi project upcycling ini sih, Pak. Nah, kan tadi 1,5 tahun berarti 2000 berapa ya? 2021 berarti ya? 2021. Awalnya melihat apa tuh, kok ini kayaknya bisa nih, barang ini harusnya menjadi sebuah produk yang bisa bermanfaat lagi, meningkatkan nilai produk gitu ya. Awalnya dari mana, kan apakah dari tadi produk yang defect atau dari sampah-sampah lainnya gitu? Betul. Awalnya banget pada saat itu berawal dari keresahan sih sebenarnya. Benar kata Pak Lula tadi, kita punya satu value yang sangat kuat, alam dan juga sustainability itu juga ada di misi kita. Saya ngeliat penggunaan banner kita juga banyak. Banner? Dan event kita juga banyak gitu. Tapi saya bertanya setelah event ini selesai, bannernya dikemanain ya? Banner yang gede-gede gitu ya? Betul. Kan itu bahannya tebalnya itu sebenarnya bagusnya untuk tahan air sebenarnya. Yes. Terus saya berpikir ini gimana ya? Oke. Di Innovation Lab kami ada mesin, ada teman-teman penjahit dan lain-lain. Kita coba berkarya untuk jadi tas belanja, atau enggak jadi laptop sleeve. Jadi sesuatu yang intinya berguna.
Tapi untuk project kick off bener-bener si upcycling atau evergreen kita nyebutnya ini bener-bener jadi sebuah project, jadi movement. Itu pada saat ada gempa di Cianjur kalau nggak salah. Cianjur ya. Di Cianjur. Pada saat itu kami tergerak untuk donasi. Donasi barang-barang Eiger yang sebenarnya masih sangat layak. Pada saat itu kami satu tim berangkat ke gudang, kita sortir barang-barang yang layak, yang sebenarnya kita tinggal repair sedikit, jahit atau nggak dibersihin gitu untuk kita sumbangkan. Dan alhamdulillah pada saat itu penanganan bencananya sangat luar biasa baik. Dari situ terbuka, masa kita harus nunggu bencana terus kita baru gerak gitu, sedangkan ini barangnya masih banyak. Pisan. Dan itulah titik awalnya kami semua tergerak untuk kita pooling semua barang-barang yang defect itu tadi, daripada dimusnahkan. Musnahkan tuh itu sebenarnya pilihan paling terakhir. Daripada dimusnahkan, gimana caranya untuk bikin barang-barang ini jadi punya value lebih. Reborn, jadi kembali lagi punya nilai jual yang baik dan terpakai juga. Itu dari apa aja sih? Apa aja ya berarti ya? Semua produknya? Apapun. Ada mulai dari tadi spanduk, Iya, spanduk, celana, baju, tas, sepatu. Dan yang paling susah pada saat itu jas hujan. Jas hujan itu ya itu udah nggak akan mungkin bisa didaur ulang karena menggunakan materi PVC. Tapi pada saat itu kita berpikir ini gimana ya caranya biar kita bisa bikin nilai jual dan bervalue gitu ya. Tetap kita akhirnya bikin tas menggunakan itu. Jadinya kita berkreasi aja sih sebenarnya. Jadi kayak prakarya ya. Udah jadi berapa jenis produk itu sekarang? Wow. Prosesnya panjang. Karena ini kita buatnya benar-benar satu-satu, Pak. Custom. Jadi hand by hand berarti. Jadi benar-benar. Jadi direcah dulu gitu ya, perutulan dulu. Makanya teman-teman juga bingung, teman-teman di Eiger pada saat itu mau menilai sebuah barang. Nilainya berapa? Mau dijual berapa? Ini mau dijual berapa? Terus bahannya dari apa? Wah, sorry banget, kita udah nggak bisa nge-tracking. Dan kadang-kadang tergantung barang kan pada akhirnya. Kita mau bikin tas yang sama, ya kalau barangnya nggak ada. Jadi sebenarnya produknya eksklusif ya kalau gitu? Sangat eksklusif pada akhirnya. Nah, kita ngejalanin proses upcycling ini, kita belajar juga pada saat itu. Saya belajar ada salah satu local brand di Singapura. Itu mereka udah ngejalanin praktik upcycling. Terus dia bilang, ide kamu tuh bagus soal upcycling. Tapi kalau barang kamu masih kelihatan seperti di upcycling, itu sebenarnya ini ya kurang ini kan. Kalau sekarang seperti apa ya, ada kelihatan banget kan dari celana jadi tas gitu kan. Terus dari tas tiba-tiba jadi rompi. Tapi saya pikir itu proses pembelajaran kita sih. Intinya kita nggak mau berlindung di ini upcycling, ayo dong beli upcycling, enggak. Kita bikin ini memang berguna dan punya nilai dan terpakai dan punya nilai jual lebih. Itu sih semangat yang pengen kita bangun di project upcycling ini. Tapi itu tuh menjadi line bisnis baru nggak, Pak? Bisa menjadi line bisnis baru nggak bagi Eiger? Atau sekarang saatnya udah aja berinovasi dulu, yang penting si produk-produk yang ada di gudang itu bisa kepake. Jadi bagian dari bisnis sudah pasti. Tapi buat yang upcycling dan project Eiger Green ini sebenarnya objektifnya lebih ke movement. Jadi bagaimana caranya kita bisa ngajak komunitas sama Eigerian yang lainnya bahwa kita bisa melakukan sesuatu dari produk-produk yang tadinya kita kira ini udah jadi sampah. Nah, dengan kita bisa berpikir kreatif, kita kasih extra mile, sebenarnya sampah-sampah ini juga bisa jadi sesuatu juga. Dan kita bisa beri kesempatan kedua dari produk-produk yang tadinya udah kita anggap udah nggak berguna gitu. Masih banyak manfaatnya. Saya tidak lupa tadi soal ESG yang Eiger itu kan, saya pernah baca 2030 targetnya menggunakan 20% material terbarukan. Nah, sudah sampai mana sih sekarang target itu tercapai? Nah, jadi waktu kita pertama kali bikin target untuk laporan yang di tahun 2022 untuk 2021 ya? 2021, ketika kita hitung
memang ternyata masih baru dari seluruh produk Eiger yang menggunakan material terbarukan itu baru 3,7% lah. 3,7%. Itu penggunaan di 2021 berarti ya? 3,7%. 2021. Nah, ternyata dalam perjalanannya selama setahun kita melihat banyak perusahaan yang makin peduli terhadap keberlanjutan ini, kemudian banyak supplier, produsen yang juga memproduksi material-material yang terbarukan, dan akses kita terhadap itu pun menjadi semakin mudah. Apalagi setelah pandemi, akhirnya aksesnya menjadi semakin mudah, dan hubungan kita dengan supplier juga makin lebih lancar lagi. Ternyata kita hitung lagi di 2022 dari yang tadinya 3,7% jadi 14%. Melonjaknya lumayan 4 kali lipat ya, hampir 4 kali lipat. Iya. Jadi akhirnya ketika tadinya kita targetnya 20% di 2030, kita mesti lihat lagi nih, apakah memang tetap akan 20% di 2030 atau justru kita naikin, misalnya jadi 30% lah katakan gitu. Nah, itu kita lagi bahas lagi di internal untuk program itu. Kayaknya 2023 sekarang udah 2022 udah 14,7% ya kalau tadi ya? Iya, 14% dari 3,7. Tuh. Harusnya 2030 50% mungkin ya. Harusnya dan ternyata kan regulasi juga Eiger kan kemarin baru buka toko di Swiss. Ya. Nah, ketika kita buka toko di Swiss ternyata peraturan pemerintah terhadap produk-produk yang beredar di sana juga ketat banget. Bahkan urusan untuk chemical. Nah, itu juga akhirnya kan menjadi produk yang sustain itu, produk yang ramah lingkungan itu nggak melulu bicara tentang si materialnya, tapi cara pengolahannya juga. Dari chemical yang digunakannya juga gitu. Dan akhirnya buat yang produk-produk ke Swiss, akhirnya kita berusaha buat ngikutin standarisasinya mereka kan. Untuk yang di sana ya? Ya, gitu. Tapi tidak serta-merta yang di sini tidak seperti itu kan, yang di dalam negeri juga mulai seperti itu ya Kang? Ya, bertahap. Jadi kita lakukan bertahap, karena kan kita harus lihat supaya perusahaan bisa berkelanjutan kan, perusahaan juga tetap harus merhatikan profitnya juga. Jadi seringkali kan kalau sustainability itu kan bicara 3 pilar itu kan ada people, planet, sama prosperity atau profit. Nah, kadang-kadang ada ya kalau misalnya perhatikannya cuma tentang si profitnya aja, tapi tentang people sama planetnya atau nature-nya itu nggak dipikirin sama sekali. Akhirnya untuk kedepannya juga, apalagi sekarang secara dunia juga udah punya target keberlanjutannya juga, dan itu yang akhirnya membuat kita bisa berlanjut terus gitu. Tapi ada juga yang misalnya emang fokusnya hanya di keberlanjutan aja, tapi nggak mikirin tentang profitnya. Akhirnya kan itu jadi lembaga sosial. Nah, kalau Eiger kan sebuah perusahaan retail bisnis, akhirnya harus perhatiin itu juga. Jadi kita nggak langsung membuat semua produk kita jadi dengan menggunakan bahan ramah lingkungan, karena harga pasti jauh lebih tinggi biasanya. Harga dengan material terbarukan lebih tinggi. Betul. Itu. Nah, itu salah satu itu juga. Yang menjadi pertanyaan kan, orang-orang tuh kan pakai barang bekas. Tapi kenapa jadi lebih mahal? Nah, itu yang sering kali muncul. Karena iya itu tadi, ini kan pakai bahan sisa, kok jadinya lebih mahal? Kalian kan bikinnya dari sampah. Padahal kalau misalnya kita lihat prosesnya, dari sampah itu kan harus dipilah, harus dibersihkan, kemudian diproses lagi. Nah, itu tuh udah 20% dari cost sendiri gitu. 20% dari costnya. Ya, memang pas awal kita memang ada agak bukan ragu ya, agak berpikir juga gimana caranya produk-produk dengan nilai yang lebih tinggi, harga jual yang lebih tinggi, tapi masih bisa diterima. Karena seringkali ketika kita bikin survei, para Eggerian komunitas tuh mereka berharap Eiger keluarin dong produk-produk yang ramah lingkungan. Tapi harganya jangan mahal-mahal, harganya kalau bisa lebih murah ya. Nah, itu challenge juga kan sebenarnya buat kita. Tapi kita yakin bahwa ini adalah satu value lebih. Value lebih yang sebenarnya kita bisa share bareng-bareng sama komunitas dan sama Eggerian juga. Dan ini sesuatu yang kita sadari bahwa ini memang harus kita lakukan bareng-bareng kan. Bersyukur dari produk-produk yang menggunakan material terbarukan, walaupun harganya lebih tinggi, ternyata responnya cukup baik, bahkan seringkali sold out. Kayak kemarin contohnya apa tuh? Ya, Carrier EcoSavior itu. Oh, EcoSavior ya itu tuh kemarin Kang Oki cerita itu dari 50 botol, 50 botol plastik. Jadi EcoSavior itu dari 5 materialnya, dari 50 botol PET yang didaur ulang, kemudian frame-nya yang biasanya dari alloy, dari aluminium, dari bambu kemarin. Itu dibuat dari bambu, dan bambunya itu kita kerjasama dengan para UMKM pengrajin di Temanggung. Nah, ya bersyukur alhamdulillah produk itu berhasil mendapatkan 2 award internasional dan 2 award nasional. Ada Good Design Indonesia sama Indonesia Good Design Selection. Jadi bersyukur dapat itu, stoknya habis terus. Dan ternyata padahal harganya emang lebih tinggi dari carrier yang lain gitu. Dibanding dengan ukuran liter yang sama gitu. Dengan ukuran liter yang sama, harganya lebih tinggi gitu. Tapi orang juga kelihatannya memang kesadarannya udah makin tinggi juga, dan melihat value-nya juga. Dan ternyata
anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda tuh mereka selalu ingin jadi bagian dari satu gerakan tertentu. Iya. Itu yang akhirnya membuat produk itu jadi lebih bernilai buat mereka Betul. gitu. Dan itu juga mungkin yang menjadi semangat dari Innovation Lab juga Yes. ya. Ya. Maksudnya, gerakannya apa aja sih sekarang si Innovation Lab? Apakah juga merangkul anak-anak muda juga untuk bikin sebuah gerakan atau event gitu di? Iya. Kita pengen ini jadi movement bersama. Jadi di 1 tahun awal ini kita terus belajar sebenarnya. Kita trial and error. Dan alhamdulillah kemarin udah sempat rilis beberapa koleksi upcycle kami dan responnya juga sangat baik. Kemudian nextnya ini akan semakin berkembang dan kita nggak akan mungkin bisa ngerjain ini sendirian seperti yang tadi saya bilang, Bebarengan, ya? inovasi tech udah babarengan gitu. Jadi kedepannya kita akan udah siapin blueprintnya, hasil dari trial and error kita selama 1 tahun. Nanti barangnya kita akan siapin dan berikutnya melibatkan teman-teman dari UMKM untuk silahkan. Jadi ibaratnya teman-teman udah ada barangnya nih, Ya. udah ada bahannya, udah ada Bahannya, mangga di. sok mangga. Tapi untuk blueprintnya itu udah bagian dari learning kami Ya. selama 1 tahun berkreasi ini. Gitu loh, patternnya, polanya. Jadi silahkan. Nah, kedepannya juga rencananya kami juga pengen kerjasama sama teman-teman mungkin di sekolah atau universitas yang punya kurikulum upcycling atau kurikulum sustainability. Kita bisa join development bareng. Karena kan ibaratnya kita punya resources-nya, Betul. kita punya bahan-bahannya. Iya. Sok silahkan yuk kita babarengan lagi, balik mungkin dengan sekolah fashion. Setahu saya sekolah fashion punya kurikulum sustainability Ya, ada sekarang beberapa atau yang- upcycling gitu. Kita bisa provide barang-barangnya dan kita berkarya bareng. Tuh, mari teman-teman di kampus, teman-teman di SMK juga Yes, mungkin ya. silakan. Kalau mau di Eger mau bikin sebuah Ayo. aktivasi barengan namanya juga itu Iya. akan menjadi hal menarik apalagi ketika si produknya ini bisa dijual di pasaran ya. Yes. Dan menarik juga nih, saya juga tertarik ketika sebenarnya ada nggak sih kalau di produk Eger tuh misalkan yang terbuat dari beberapa materi terbarukan, ini bagian ini dibuat dari barang ini, material bagian ini dibuat dari plastik ini, ada kesana nggak sih Kang? Ada sih sebetulnya, karena dalam satu produk kan ada bermacam komponen. Jadi kayak ada yang sepatu yang biodegradable itu, si rubbernya itu dari sampah padi, sekam padi. Oh, Sekam padi dan natural rubber yang kemudian dicampur, kemudian dimolding menjadi outsole sepatu. Iya. Dan itu dari atasnya itu dari kain rami. Jadi dari bahan alam lah gitu. Nah itu jadi tiap bagian itu bisa punya sumber yang berbeda-beda gitu. tapi maksudnya itu kan akan menjadi sebuah hal yang menarik ya ketika si bahan-bahan itu tercantumlah di produknya gitu. Jadi kita tuh menarik, oh ini dari ini loh, kita baru tahu loh kalau ini dari ini. Iya. Saya pernah lihat produk yang dari luar seperti itu juga ya, Iya. dibuat dari ini. Jadi secara tidak langsung itu memberi edukasi juga bagi kita semua ya. Betul. Dari barang ini tuh kita bisa jadi ini loh. Nah saya tadi penasaran kalau yang dari sepatu di Innovation Lab bisa jadi apa? Kita dari sepatu jadi tas. Nah, dari sepatu jadi tas. Bingung kan? Nah coba Kumaha cek. itu teh? Coba cek, aduh nggak ada Contohnya nggak ada ya? itunya Oh, barang, oh, tapi bisa dicek di website. Itu sepatu itu jadi salah satu yang paling bikin muter otak ya. Ini bisa jadi apa ya? Oke, kita coba jadinya Jadi tas. Bagian apanya tas itu tuh? jinjing. Jadi sepatunya kita bongkar, Oke. itu kita bikin pola jadi tas jinjing. Silakan cek di website Eger itu. Ada yang kemarin dompet tapi udah sold out juga. Iya. Saya tertarik, wah ini menarik. Barang-barangnya kan beda-beda ya. Jadi sebenarnya bagi mereka yang teman-teman memang udah paham hal seperti itu kan akan menjadi menarik, tidak hanya sebagai eksklusifnya, tapi ini adalah barang yang selama ini dianggap sebagai barang tidak terpakai ya, tapi ternyata bisa dipakai lagi untuk lebih bermanfaat bagi levelnya jadi naik lagi, Betul. level si penggunaan barangnya itu. Sebenarnya salah satu mimpi kita juga ke depannya ngomongin soal sustainability atau keberlangsungan itu udah bukan ranahnya bukan hanya Eger sebagai brand aja, tapi semua gitu, sekolektif tadi semangatnya. Jadi kita juga pengen kalau misalnya teman-teman punya sampah yang sudah tidak terpakai, itu masukin, nanti kita bisa upcycling barangan. Kalau nggak salah kemarin juga kita ngedaur ulang jersey. Oh ya. Jersey. Dari salah satu teman-teman media juga, jersey yang sudah tidak terpakai kita upcycling. Jadi kita bisa bikin
sekolektif itu sih. Jadi wah, thank you banget nih, butuh bantuan Kayak juga. cerita tadi anak saya 15 tahun nggak ganti-ganti ya, terus saya pengen, kan bosen tuh ya, lebih baik dilungsurkan ke saudaranya atau di recycling aja, di upcycle. Itu mah silahkan, itu mah terserah. Tapi Eger menerima ya sebenarnya ketika barang-barang itu mau di upcycle, diterima gitu ya, Ya, dari di masyarakat. insya Allah di bulan depan kita Iya. udah mulai buka sih drop point-nya, Oh, gitu. untuk produk-produk itu. Gitu. Oh, nah itu benefit apa yang didapat dari warga ketika mereka memberikan barangnya yang tidak terpakai? Harus produk Eger atau enggak? Boleh, Apa apa aja? aja. Oh. Nah kalau misalnya bicara soal benefit, kayak yang vending mesin yang sekarang ada di Oke. toko, tempat konsumen bisa drop botol kemasan bekas minumnya mereka itu, Iya. itu terhubung langsung ke poin Eger Adventure Club. Eger Venture Ya, Club. jadi mereka akan jadi poin setelah jadi member, drop poinnya masuk ke EAC itu, Iya. dan itu akhirnya bisa dibelanjakan kalau sudah terkumpul. Oh. Dan sebenarnya ada poin yang paling penting lagi, Pak. Poin kita membantu menyelamatkan tempat tinggal tempat tinggal tempat kita tinggal satu-satunya gitu. ini, Iya, menjadi benar. solusi dari polusi itu kan. Iya kan, sampah kita juga banyak ya. Jadi ini menjadi PR bersama. Apalagi PR nih, bersama. apalagi isu yang terkini adalah si TPA Sarimukti udah full nih. Ya. Ya. Pemerintah kota diminta Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi diminta mengurangi setoran sampah ke sana Sarimukti. Tapi kan oke dikurangi, tapi kebiasaan kita belum berkurang kan? Betul. Kebiasaan kita untuk mengurangi sampah sendiri di rumah belum berkurang. Nah, teman-teman di Eger ini untuk mengedukasi warga, selain yang tadi ya, apakah ada kegiatan juga event-event itu? Nah, jadi yang di pilar berikutnya itu kan ada empower dan educate community. Itu pilar yang keempat, Ya. pilar empower dan educate community. Karena gini, sustainability di awal itu kan tadinya cuma 3P kan, planet, people, sama prosperity. Kemudian akhirnya berkembang lagi, jadi ada peace sama partnership. Peace and partnership. Partnership Jadi ini lima yang ya? akhirnya jadi penting sekali karena Iya. kita semua menyadari bahwa ini nggak bisa dilakukan sendirian Iya. dan dilakukan harus bersama-sama. Karena sustainability ini salah satu yang sangat kompleks banget. Dulu waktu pertama kali kita mau bikin sustainability report kan akhirnya kita belajar lebih jauh tentang sustainability kan. Iya. Yang awalnya sustainability itu tentang pelestarian lingkungan, Betul. nanam pohon. Itu kan kayak kita ngelihat ini kayak dua hidung gajah yang kecil, titik bulat gede, kecil dua titik itu. Kemudian kita telusuri ternyata hidung itu kan gede banget. Iya. Di belakangnya hidung ada kepala. Ada kepala lebih gede lagi. Di belakang kepala ada Ada telinga badan kan. lagi. Di belakang telinga ada badan yang lebih gede banget lagi gitu. Ternyata itu nggak semudah itu dan kompleks dan butuh barengan gitu. Iya. Butuh partnership itu. Jadi di pilar empower and educate community, Eger jadi ikut ambil peran di situ juga. Jadi bagaimana mengedukasi Iya. masyarakat untuk ikut serta dalam hal ini. Dan itu nggak cuma masyarakatnya tapi semua stakeholder. Jadi dari semua karyawan, Iya. para pemasok, konsumennya kita sama komunitas. Nah kalau di Eger ada beberapa event kayak Mountain Jungle Course, kemudian ada beberapa kemarin event Mountain ada Jungle WAC Course, juga, Kang Women Gali, Adventure ya. Club ya, Kang Ali sempat cerita ya. Nah itu salah satu cara kita untuk mengedukasi para pendaki untuk bagaimana caranya mendaki gunung yang aman dan nyaman. Karena kan sejak banyak film-film yang bercerita tentang gunung itu Iya. anak muda, apalagi sekarang sosial media gitu. Betul. Banyak anak muda yang pendaki gunung pemula yang akhirnya mereka ingin naik gunung tapi mereka masih belum memiliki wawasan yang cukup mendaki gunung yang aman dan nyaman itu seperti apa. Akhirnya tingkat kecelakaan makin tinggi, sampah juga makin banyak. Di sosial media kan kalau misalnya di Instagram atau apa, mereka akhirnya foto-foto di atas ngambil ada kertas yang ditulisin, Iya. terus habis itu kertasnya dibuang Buang. gitu aja gitu. Kemudian sampai ke ini juga sampah-sampah bekas makanan. Iya, Nah, jadi di Mountain Jungle Course itu kita ajarin basic training tentang pendakian. Kemudian kami juga punya program adopsi gunung. Iya. Itu pilot Adopsi project-nya- gunung? Ya. Pilot project-nya itu project yang Kang Ali juga bareng sama tim IS. Jadi pilot project-nya itu di Gunung Kembang di Jawa Tengah. Oh, Wonosobo. yang gunung paling bersih kalau nggak salah di. Iya. Ya, betul. Nah, itu jadi gini, ketika ada beberapa para pengelola gunung yang mereka menerapkan seperti ini. Jadi waktu mereka para pendaki itu ketika di pos pertama atau di balai pertama itu sebelum naik gunung dibongkar sama pengelola gunung, mereka bawa apa aja. Misalnya ada mie instan, ada 5 bungkus. Kemudian ada kopi instan ada 3 bungkus. Mereka hitung tuh, oh kopinya 3, ininya 5. Mereka naik gunung, ketika turun ke bawah dihitung lagi si sampahnya.
mereka bawa lagi nggak sih sampah 5 mini instan itu dan 3 kopi itu. Kalau misalnya ternyata nggak jumlahnya nggak tepat, misalnya mie instannya cuma tinggal 3, berarti kan ada 2 yang jadi sampah di atas gunung. Itu mereka didenda cukup besar. Oh gitu. Ya, nah itu memang akhirnya untuk menimbulkan efek jerah mungkin bisa. Tapi sampahnya udah keburu ketinggalan di atas. Siapa yang mau ngambil gitu Siapa ya? yang mau ngambil dan siapa yang mau nyari ada di siapa mau ngambil dan mau nyari di atas gitu kan. Nah, itu di Gunung Kembang ini kami bekerja sama dengan pengelola gunungnya memikirkan gimana caranya supaya sampah itu nggak nyampe ke atas. Jadi waktu mereka para pendaki itu di pos di bawah itu kita bongkar mie instan kita taruh di kotak-kotak plastik. Oh, udah disiapkan ya? Ya, si box plastik itu. Jadi sampahnya nggak ke bawah ke atas, tapi udah ditahan di bawah. Jadi ketika mereka balik, tinggal balikin si kotak plastiknya. Bahkan mereka bisa juga bawa kotak plastiknya dari rumah gitu. Nah, itu hal-hal beberapa sistem yang akhirnya kita terapkan di Gunung Kembang. Kemudian ada sistem jalur pendakiannya juga sama melengkapin infrastrukturnya di pendakian itu. Itu yang jadi pilot project dan kemudian kita akan terapkan di beberapa gunung lainnya. Alhamdulillah project Gunung Kembang ini dapat Padma Mita Award kemarin dari CSR Award yang diadakan sama Kemensos gitu, dan ya itu nanti akan kita terapkan terus gitu. Iya benar. Jadi Empower Educate Community di kantor juga kita ada training bareng sama beberapa pihak juga untuk ngajarin tentang sustainability itu seperti apa yang harus kita lakukan di rumah untuk meminimalisir sampah itu seperti apa. Brand ambasadornya Eiger itu kan ada yang namanya Siska Nirmala. Siska Nirmala juga itu menerapkan zero waste adventure. Bahkan dia sampai di rumah, bahkan belanja kayak beli batagor di pinggir jalan aja dia udah bawa pakai sendiri gitu. Betul. Nah itu ya itu kan akhirnya berarti jadi dari kebiasaan. Gitu. Nah itu kebiasaan-kebiasaan itu yang ditumbuhkan di Eiger juga ya. Nah mungkin Kang Mario kan tadi baru setahun setengah di sini. Kebiasaan apa yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan baru ya, khususnya soal sustainability ketika masuk di sini nih? Yang hal paling kecil misalkan sampai yang paling besar. Sekarang kebiasaan kalau ngelihat sampah ini bisa jadi apa ya? Itu kebiasaan dan itu di tim kami juga udah mulai peka ini bisa jadi apa ya? Ini bisa jadi apa ya? Intinya lebih bertanggung jawab sih, dan di sini kami Eiger juga semangatnya semangat belajar sih. Dengan kami sudah merilis sustainability report, bukan berarti kami juga sudah tahu akan segalanya. Enggak, justru itu langkah awal kami as a brand untuk bisa menjadi lebih baik lagi untuk dunia yang lebih baik sih. Atau mungkin teman-teman yang lagi nonton punya informasi yang lebih dalam lagi tentang sustainability, kita bisa ngobrol bareng. Iya, karena kan tadi semangatnya ini kan bebarengan gitu. Itu sih ya, sekarang benar kata Pak Lula, kalau misalnya lagi istirahat matiin lampu. Udah jadi kebiasaan gitu ya. Karena nggak ada hal yang terlalu kecil untuk sebuah pergerakan sih kalau menurut saya. Termasuk juga ketika kita membuang sampah. Cuman satu bungkus permen. Tapi kalau 1 juta orang sehari kayak gitu kan jadi sampah. Begitu juga dengan kegiatan kita sehari-hari, nggak ada yang terlalu kecil kok untuk sebuah movement. Mungkin cuman kita mikirnya udahlah cuman nggak akan ngaruh gitu. Nggak akan ngaruh. Tapi kalau banyak gitu ya. Itu sih semangat yang kita coba bangkitkan terus di Eiger. Terima kasih. Itu. Nah, Kang Lula, mungkin ada yang mau ditambahkan ke teman-teman di Sobat PR, khususnya ke soal keberlanjutan soal mengelola sampah gitu ya. Bagaimana sebuah sampah bisa menjadi hal yang berguna. Tidak hanya sampah, sebenarnya barang-barang bekas juga gitu kan. Dan termasuk semangat Eiger nih soal sustainability. Tadi kayak Mario bilang juga, sebenarnya ini mungkin kayak langkah kecil atau tindakan yang kecil. Kayak Eiger, ketika Eiger bikin sustainability report yang pertama, itu mungkin cuma langkah kecil aja karena kita masih belajar dan banyak yang masih harus disempurnakan dari laporannya kami. Tapi yang penting itu bukan langkah pertamanya, tapi adalah komitmennya. Karena komitmen itu yang menjamin bahwa ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah selanjutnya. Tanpa komitmen, walaupun langkah pertama bisa berhenti di langkah pertama aja gitu. Kalau misalnya kita nggak komit, makanya komitmen itu yang penting gitu. Dan ya itu yang memang harus dilakukan kita berbarengan bersama-sama dengan sadar kita bersama-sama ya. Kalau kampanye Eiger mah untuk bumi untuk nanti. Dan dari Eiger sendiri sebetulnya kami selalu bilang bahwa yang kami jual itu bukan produk, karena orang bisa bikin produk yang lebih baik dari kami, lebih murah dari kami bahkan gitu. Tapi yang Eiger jual itu adalah experience. Jadi pengalaman kita bersama-sama untuk berbuat sesuatu untuk bumi yang lebih baik lagi, itu yang memang akhirnya jadi makanya besarnya Eiger gitu sih. Kang Rio, ada yang mau disampaikan lagi?
Sebenarnya udah disampaikan, cuman intinya Eger melakukan sustainability report ini kepentingannya bukan melulu tentang kami, tapi tentang kita manusia. Jadi it's a collaborative action. Kalau misalnya kita masih perlu banyak belajar, kasih tahu kita, ajak ngobrol kita pengen bareng-bareng. Sama-sama belajar. Intinya sama-sama belajar, dan itu tadi nggak ada sesuatu hal yang terlalu kecil untuk buat perubahan. Betul. Sobat PR, tidak ada hal yang dinilai kecil untuk sebuah perubahan, apalagi untuk bumi kita ya. Ya. Yang penting adalah sekarang kita barengan, berkolaborasi, dan yang penting komitmen yang dimulai saat ini juga, sekecil apapun. Terima kasih Sobat PR, terima kasih Kang Ula, Terima kasih waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngobrol di PR.